Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Romi Aulia. Jadi di video kali ini kita berisi konten rekomendasi set-top box TV digital terbaik 2022 menurut channel Romi Aulia. Oke, sebelum kita masuk ke set-top box apa saja yang direkomendasikan di video kali ini, kita lihat dulu sekilas pengertian dari set-top box ya. Ya, jadi bagi teman-teman yang belum tahu, singkatan STB itu adalah dari set-top box ya. Jadi selain itu banyak juga orang-orang yang menyebutnya dengan receiver atau decoder, yang fungsinya adalah untuk mengubah sinyal siaran analog menjadi siaran digital ya. Jadi fungsinya selain itu adalah untuk menangkap siaran digital, dan alat ini biasanya dipasang di TV yang belum mendukung fitur atau konfigurasi siaran format digital, baik itu TV yang dalam bentuk TV tabung maupun TV layar datar. Oke, sekarang kita lihat apa aja sih rekomendasi set-top box TV digital terbaik 2022 menurut channel Romi Aulia. Ya, jadi yang pertama adalah STB dengan merek Akari ADS2230 ya. Jadi itu di marketplace dijual dengan harga mulai dari 250 ribuan. Ini keunggulan dari set-top box Akari. Jadi dia itu ya cocok dengan hampir seluruh jenis TV, mau baik itu TV jenis lama seperti TV tabung maupun TV layar datar ya. Selain itu keunggulannya dia mempunyai teknologi smart cool. Jadi teknologi ini membuat set-top box dari Akari ini mampu dinyalakan berjam-jam tanpa henti dan tetap dingin ya. Jadi tidak terlalu panas. Set-top box Akari ini mempunyai tegangan operasi 100 sampai 245 volt dengan konsumsi daya itu sebesar 5 watt, dan output videonya dalam format SD dan HD ya. Lalu ada format HDMI. Jadi video formatnya defaultnya itu adalah auto ya, dalam format HDMI, SD maupun high definition. Lalu dilengkapi dengan RCA, outputnya RCA. Lalu ada dual output, bisa SD melalui RCA atau HD melalui HDMI ya, port HDMI. Lalu ada decoder videonya, itu mendukung format MPEG 1, MPEG 2 dan 4. Lalu 264 decoder juga disupport oleh Akari. Lalu dia bisa memutar multimedia atau media player. Sementara standar penerima terestrialnya ya terestrial ya, atau DVB T2. Lalu untuk fitur lainnya dia support untuk resolusi layar 490 pixel, 576 pixel, 720 pixel sampai 1080 pixel. Untuk aspek rasionya widescreen, letterbox dan pen scan. Untuk dimensi dari unitnya sendiri adalah 126 x 140 x 33 mm. Support EPG 7 hari, teletext, timer, terus kendali orang tua ya kalau anak-anaknya nonton melalui set-top box ini, dan ada USB 2.0. Itu garansi dari Akari, memberikan garansi selama 1 tahun. Lalu untuk set-top box yang kedua yaitu set-top box Evercross Pro Luna Series, dijual dengan harga mulai Rp190.000 di marketplace ya, baik itu di Tokopedia maupun di Shopee misalnya. Jadi input dayanya adalah di AC 220 sampai 240 volt dengan daya maksimal itu 10 watt. Port yang dimiliki adalah HDMI, ada RCA video untuk dan audio, lalu port koaksial, RF loop dan USB. Lalu inputnya ada RF ya. Lalu resolusinya itu sampai dengan Full HD 1080 pixel, HD 720 pixel, 576 pixel. Lalu aspek rasionya adalah 4:3 dan 16:9 atau widescreen. Fitur yang dimiliki antara lain ada EWS atau Early Warning System, yaitu kalau ada informasi bencana alam ya, itu early warning system dari BMKG itu bisa tersambung atau terkoneksi dengan set-top box dari Evercross. Lalu ada fitur EPG, ada LCN, dan audio supportnya dalam bentuk MP3, WMA dan ACC. Sementara untuk video supportnya dalam bentuk MPEG 1, MPEG 2, MPEG 4, H264. Lalu ada MOV, MKV, AVI dan DIV. Lalu set-top box rekomendasi ketiga adalah dari Polytron dengan kode PDF 600T2. Jadi harganya dijual di marketplace itu mulai dari 250.000.
Keunggulannya yaitu penerimaan frekuensinya adalah di 482 MHz sampai dengan 690 MHz di channel 48 misalnya. Terus lebar bidang penerimaannya adalah 8 MHz, sementara decoder videonya itu support MPEG 4. Lalu decoder audionya support juga dengan MP3 ya. Lalu ada MPEG 1, 2, layar 1 atau 2. Sementara sample rate-nya 32 kHz dan audio mode-nya dalam bentuk stereo dan mono. Lalu terminal masukannya, Polytron ini memiliki satu buah RF atau antena in. Lalu ada terminal keluarannya itu dua buah keluaran audio dalam bentuk analog. Bahasanya yaitu ada bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Ukuran dari set-top box ini sendiri adalah 15,5 x 9,5 x 3,5 cm dengan beratnya 0,19 kg. Lalu formatnya tadi adalah terestrial ya. Juga mempunyai teknologi early warning system dan support USB multimedia. Jadi bisa memutar audio multimedia dalam bentuk audio maupun video. Kelebihan lain adalah Polytron ini set-top boxnya mempunyai PVR ya, atau personal video record. Selanjutnya set-top box rekomendasi yang keempat adalah STB Venus yang jenisnya cabai rawit, itu dijual di marketplace dengan harga Rp190.000. Keunggulan yang dimiliki adalah dia Full HD ya, 1080 pixel, gambarnya lebih jernih. Dia juga bisa YouTube dengan dongle WiFi tapi dijual terpisah. Juga memiliki EWS, peringatan dini, early warning system. Venus ini mengklaim CPU-nya tahan terhadap panas, yang pasti sudah beres SNI, sertifikat EWS dari BMKG. Lalu mereka mengklaim memiliki jaringan yang luas ya. Format yang disupport yaitu MP4, MP3, terus ada colokan USB, bisa membuka galeri foto dengan format HD 1080 pixel, juga bisa PVR dan HDMI. Ini dia bentuk dari Venus seri cabai rawit. Lalu set-top box rekomendasi yang kelima adalah ada Matrix Apple. Harga jualnya itu di marketplace dimulai dari Rp250.000. Di keunggulannya adalah dia bisa micast, yaitu bisa melakukan share screen dari handphone atau tablet kita, smartphone kita, atau dari laptop ke layar TV sehingga kita bisa menonton lebih jelas atau lebih besar di TV di rumah. Lalu dia Full HD dengan 1080 pixel, jadi gambarnya lebih jernih, lebih bersih dan tanpa semut ya klaimnya. Lalu yang ketiga bisa YouTube, YouTube Kids dan MeTube. Syaratnya itu dengan memakai WiFi dongle untuk menghubungkan ke jaringan internet. Jadi ini biasanya dijual terpisah. Lalu dia mempunyai dua port USB dan memiliki EWS juga, peringatan dini. Lalu memori storage-nya sebesar 8 MB. Jadi CPU-nya juga tahan panas dan UI-nya itu dari Penta. Spesifikasinya antara lain dengan chipset GX 6701, formatnya SD dan HD ya. Punya USB slot ada 2, ada PVR juga, ada time shift, lalu ada EPG atau media player. Lalu bisa di-upgrade firmware-nya melalui USB yang tersambung atau dengan menggunakan dongle yang tersambung ke internet. Dimensinya adalah 19 x 17 x 5 cm dengan berat produknya unitnya sendiri adalah 425 gram. Set-top box rekomendasi yang keenam adalah STB Advent STP A01, itu dijual di marketplace dengan harga mulai dari 200 ribuan. Jadi resolusi yang disupport oleh STB ini adalah 1920 x 1080 pixel atau Full HD dengan memori 4 MB. Tipe prosesornya adalah MediaTek 2203. Bahasa yang ada di set-top box ini bisa dalam bahasa Indonesia, Rusia, Inggris, Ceko, Prancis, Vietnam, Jerman, Italia, Polandia, Thailand, dan Persia. Video decodernya H265. Bisa support MP4 juga, lalu MP2 dan VCE1. Video outputnya bisa dalam bentuk 480 pixel, 576 pixel, 720 pixel, dan 1080 pixel. Untuk audio decodernya MPEG 1 atau 2. Lalu untuk dimensi produknya sendiri 120 x 64 x 29 mm.
Untuk frekuensinya dalam VHF itu 174 sampai 230 MHz, untuk UHF-nya 470 sampai 862 MHz. Outputnya ada USB, ada port HDMI, ada audio video dalam kabel RCA ya, dan ada WiFi untuk pemasangan dongle sehingga kita bisa mengakses video di YouTube dan lain sebagainya. Selanjutnya set-top box rekomendasi yang ketujuh adalah set-top box dari Lubi dengan seri 01. Itu harga jualnya di marketplace dimulai dari Rp200.000. Keunggulannya dia sudah Full HD, support Full HD 1080 pixel dengan memori 32 bit ya, cukup besar di kelasnya. Format yang disupport adalah MPEG 2, MPEG 4, H264, juga support EGP, teletext atau subtitle. Juga bisa PVR ya. Nah, jadi dia punya audio output bagian kanan dan kiri, juga punya port HDMI untuk HDTV output 1 buah dan 2 buah slot USB di bagian depan dan di bagian belakang set-top box. Dia juga support WiFi dongle, terutama yang memakai format MediaTek ya, chipset dari WiFi dongle-nya. Juga support IPTV dan include program YouTube dan TikTok di dalam menunya. Dan yang terakhir, STB rekomendasi dari channel Romi Aulia adalah Tanaka tipe T2 yang dijual dengan harga Rp190.000 di marketplace. Jadi set-top box ini bisa WiFi juga dan bisa tethering juga yang bisa kita gunakan dari handphone. Namun syaratnya harus memiliki dongle WiFi yang dibeli secara terpisah. Di set-top box ini juga dilengkapi dengan aplikasi YouTube, YouTube Kids dan TikTok. Juga bisa share screen dari tampilan layar HP ke TV. Lalu support dengan DVB to IP ya. Jadi cara panduan teknisnya bisa kita lihat melalui website resminya Tanaka. Terus mempunyai fitur PVR untuk merekam acara TV, personal video record ya, sama dengan Polytron tadi dan beberapa merek sebelumnya. Lalu support format MP3 dan picture serta MPEG atau format multimedia lainnya. Dan sudah pasti Full HD 1080 pixel, bisa IPTV, ada fitur time save yang bisa di pause untuk tayangan TV-nya, dan yang pasti juga punya EWS ya, atau Early Warning System untuk memberitahukan informasi dari BMKG bahwa mengenai adanya bencana alam secara dini. Tanaka ini menggunakan adaptor eksternal 12 volt yang artinya irit memakan listrik ya, menggunakan listrik. Jadi receiver ini juga casingnya terbuat dari besi dengan port HDMI dan RCA, lalu ada port loop out, lalu tersedia port USB untuk memutar film atau untuk mencolokkan dongle dari WiFi. Ukuran unitnya sendiri adalah 17 cm x 10 cm x 4 cm. Ya, jadi dari 8 set-top box yang direkomendasikan di video kali ini, menurut teman-teman semua, manakah set-top box terestrial yang terbaik menurut teman-teman? Dan set-top box mana yang nantinya akan teman-teman beli? Jadi silakan teman-teman sesuaikan dengan kebutuhan, lalu sesuaikan juga dengan keuangan yang teman-teman miliki. Oke, sekian saja video singkatnya mengenai set-top box rekomendasi tahun 2022 menurut channel Romi Aulia. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.